Insyaallah topik yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang takut mati dan cinta dunia, yaitu cinta dunia dan takut mati yang dikenal dalam syariat dengan penyakit al-wahan, ya. Al-wahan yang ini datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yushiku an tatada alaikumul umamu min kulli ufuq." Hampir-hampir seluruh umat akan berkumpul, ya. Umat-umat selain muslim, selain umat Islam berkumpul, ya, mengitari kalian dari berbagai ufuk. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang para penyantap mereka saling memanggil untuk menuju ke piring yang dihidangkan makanan. Artinya ini digambarkan bahwasanya umat Islam akan dikepung, ya, ingin dicabik-cabik oleh berbagai umat-umat kufar dari non-muslim, ya. Maka para sahabat bertanya, "Amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah tatkala itu kita dikepung, ya, diperebutkan oleh orang non-muslim, orang kafir karena kita sedikit, ya? Kata Rasulullah SAW, "La, tidak. Bal antum katsir." Tatkala itu kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha, akan tapi kalian seperti buih, ya. Ka gutha sail, seperti buih air yang tidak ada kekuatannya sama sekali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yanzi'anna min qulubi aduwikum al-mahabata minkum wa la yakdhifanna fi qulubikum al-wahna." Sungguhnya Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kalian rasa gentar terhadap diri kalian, ya, dan Allah akan melemparkan dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan. Qalu wa mal wahan? Ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Kata Rasulullah sallallahu, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian, ya. Para ulama menjelaskan penyakit inilah, ya, penyakit yang sebenarnya menimpa pribadi, namun jika ternyata banyak individu yang seperti ini kemudian akhirnya merembet pada, dan ini menular, ya, merembet kepada masyarakat, ya, hampir pada tingkat kenegaraan, dan jika, ya, masyarakat atau warga negara sudah seperti itu mayoritasnya, maka mereka akan mudah dicabik-cabik oleh orang-orang non-muslim, diperebutkan, ya, sebagaimana orang-orang yang sedang kelaparan berkumpul di atas suatu piring kemudian menghabisi makanan tersebut. Inilah penyakit al-wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Sebenarnya seakan-akan Rasulullah SAW menyebutkan dua penyakit, cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Akan tapi kata para ulama, ini dua sebenarnya itu penyakit, ya, tapi saling melazimi. Kalau orang sudah sangat cinta kepada dunia, maka dia akan takut mati. Kenapa? Dia tidak siap untuk mati. Kenapa? Karena dia tidak ingin terpisahkan dari kenikmatan dan kelezatan yang sedang dia rasakan, ya. Seorang tahu diri, ya. Sebagian orang kita tahu diri kapan kita ini siap mati atau tidak, masing-masing kita tahu diri, ya. Ada yang belum siap mati, kenapa? Masih terlalu banyak dunia yang ingin saya nikmati. Ada yang tidak siap mati, kenapa? Saya belum bertobat, makanya belum mau mati, ya. Kalau orang dirinya sudah siap mati, biasanya dia insya Allah imannya sudah baik, dia sudah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini, ya, menimpa banyak orang, ya. Bisa jadi menimpa kita juga. Penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Meskipun mungkin penyakit tersebut, ya, tingkat kronisnya bertingkat-tingkat, ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada orang-orang yang benar-benar cinta kepada dunia berlebih-lebihan, sampai disebut oleh Nabi SAW sebagai hamba dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdud dunya wa ta'isa abdud dirham." Ya. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham, ya. Rasulullah SAW namakan dengan penyembah dinar, penyembah dirham. Kenapa? Karena kehidupannya seluruhnya untuk dinar dan dirham, untuk emas dan perak, untuk dolar dan untuk duit. Itu kehidupan dia. Kenapa dikatakan sebagai penyembah? Karena benar-benar dunia itu mengatur dia, dunia yang menyeting dia, yang mengatur kehidupan dia. Kapan dunia mengatakan demikian, maka dia akan lakukan. Kapan dolar, kapan dinar mengatakan kau harus memutuskan hubungan dengan orang tuamu, dia akan putuskan, ya. Kapan dolar mengatakan kau tinggalkan sholat, dia akan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena dunia dia benar-benar mengatur dia. Karena dia penyembah dinar. Ini tingkat yang sangat berbahaya, ya. Tingkat yang sangat berbahaya sampai disebut oleh Nabi SAW sebagai
penyembah dinar dan penyembah dirham. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dampak dari penyakit ini, ya, seorang ya tatkala terkena penyakit ini, ya, maka dia akan benar-benar terikat dengan dunia, benar-benar ingin memuaskan hasratnya di dunia, benar-benar keterkaitan dengan harta luar biasa. Kita akan lihat orang seperti ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Karena memang dia sudah cinta pada dunia. Ini konsekuensi. Kalau dia cinta sama dunia, dia cari dunia. Ya. Dia akan tidak pernah puas. Ya. Kalau dia punya barang tertentu, dia punya rumah, dia ingin mencari rumah yang lebih. Ya. Padahal rumah yang dia tempati sebenarnya sudah layak. Ya. Tapi tidak ada kepuasan, ingin cari yang lebih lagi. Ya. Dan itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Ini dampak dari cinta dunia. Dan saya katakan lagi, penyakit ini bisa saja menimpa kita seluruhnya. Ya, siapapun dia bisa jadi tertimpa penyakit ini. Hanya saja tingkatannya mungkin ada yang parah dan ada yang kurang parah. Tapi bukti-bukti itu ada pada kita. Bahwasanya kita cinta dunia sehingga kita tidak siap untuk mati. Ya, ini di antara bukti orang terkena penyakit ini, dia tidak siap untuk mati. Kalau seorang sudah siap untuk mati, kapan saja berarti dia tidak terkena penyakit ini. Tapi kalau dia tidak siap mati, saya belum siap, berarti dia masih terkena penyakit ini. Dan bukti-bukti menunjukkan, ya, ada orang misalnya beli mobil, tidak puas, beli mobil yang lebih, padahal bukan karena kebutuhan, hanya sekedar kemewahan. Ya. Punya mobil banyak, buat apa mobil banyak? Ya. Ya. Kenapa? Karena cinta sama dunia. Kalau Anda tidak cinta sama dunia, ya Anda tidak akan kumpulkan harta banyak-banyak. Anda punya harta, Anda akan salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda cinta akhirat. Namun tatkala terbukti Anda mengumpulkan rumah begitu banyak, mobil begitu banyak, tanpa ada penyaluran kepada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti Anda sedang terkena penyakit cinta sama dunia. Ya. Mau Anda tolak tidak bisa, karena terbukti Anda cinta sama dunia. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkumpul pada sore hari ini dalam rangka saling mengingatkan. Ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri, dan saya juga mengingatkan kepada para hadirin dan hadirat, ya, bahwasanya penyakit ini penyakit yang berbahaya, yang buat kita lalai. Kita lupa bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah. Kita lupa bahwasanya kehidupan kita akan selesai, ada finishnya, ada limitnya, tidak akan terus-menerus. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan. Alladzi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Yang dia kumpulkan harta, sebanyak-banyak dia kumpulkan, dia hitung-hitung harta tersebut, tiap hari dia hitung. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya akan buat dia kekal. Kalla, sekali-sekali tidak. Harta yang dia kumpulkan sebanyak-banyaknya tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik, tidak akan menambah umurnya. Tidak akan menambah dia lebih lama di akhirat, di dunia, tidak akan menambah. Ya, ini sifat orang kafir, dan kita jangan terjerumus dengan sifat seperti ini. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita menyangka kita akan hidup lama, dan mulut kita lalai, mulut kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Seluruhnya. Ini lafal umum mencakup seluruhnya, saya dan Anda dan para hadirin seluruhnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita sedang mengamalkan tawassi bil haqq, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, ya, dalam kebenaran. Dan tentunya ya kita berusaha untuk bisa ya menjalankan nasihat-nasihat yang sampai kepada kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kita banyak tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggal dunia. Dan tidak ada perkara yang benar-benar kita yakini seperti akan adanya kematian. Kalau kita perhatikan orang kafir dengan berbagai macam modelnya, di antara mereka banyak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Bahkan di antara mereka mengingkari adanya Tuhan, orang-orang ateis. Tapi semua sepakat ada yang namanya kematian. Makanya orang siapa ada yang semuanya yakin bahwasanya dia akan apa? Dia akan mati. Tetapi sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, ya, ma ra'aitu ya yaqinan la syakka fihi asbaha ka syakkin la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang dia merupakan suatu keyakinan, kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya, seperti kematian. Tetapi jadilah perkara tersebut seperti keraguan yang tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya. Terutama orang-orang Islam. Orang Islam tahu dia akan adanya hari kiamat, akan ada hari kebangkitan, dia akan diadili, dia akan dihisab, dan dia tahu dia pasti mati.
Tapi praktek-praktek sehari-hari seakan-akan kematian itu tidak akan datang. Praktek sehari-hari seakan-akan kematian itu tidak akan datang. Padahal bukti-bukti peringatan-peringatan terlalu banyak ya. Di antara peringatan-peringatan tersebut, kita sering melihat orang meninggal dunia. Ya. Kita sering melihat orang meninggal dunia. Kita sering dikabarkan saudara kita, kerabat kita meninggal dunia. Ya, kita tahu mereka meninggal dunia. Mereka telah tadinya hidup bersama kita, tadinya tertawa sama kita, tadinya masih kontak sama kita, tahu-tahu meninggal dunia. Ya. Kemudian kita sering dengar juga orang meninggal ya tanpa ada sebab, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Orang kemarin sehat saya ketemu tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sesungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului rasa sakit. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak sadar. Wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak pemuda yang di sore hari, pagi hari masih tertawa. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tiba-tiba jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat ya, tanpa mereka sadari. Oleh karenanya ya kita dengar banyak kematian orang meninggal tiba-tiba ya. Dan seorang terkadang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya dia akan mati. Dia tidak duga dia akan. 1% pun tidak terbetik dalamnya dia akan mati. Tiba-tiba dia mati. Ya, banyak sebab kematian, mungkin kecelakaan, mungkin ditembak orang, mungkin dibunuh orang. Ya, kita tiba dengar ada orang-orang sedang berpesta pora, gay, kemudian tiba-tiba ditembak. Siapa duga dia akan apa mereka duga mereka akan meninggal? Mungkin mereka tidak duga. Mereka sedang berpesta tahu-tahu ditembakin orang, tahu-tahu meninggal dunia. Banyak sebab ya. Ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Kata seorang penyair, sebab-sebab kematian itu banyak dan ujung-ujungnya sama satu, kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Ini ya, di antara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menemukan yang namanya kematian. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan namanya nadhir, peringatan adalah uban. Uban di rambut itu peringatan dia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selalu muda, kita akan lupa diri, kita akan sombong selalu dan angkuh. Tapi Allah beri peringatan pada diri kita. Ya akhi, sekarang kita bercermin, kita lihat sudah mulai ada uban. Uban di rambut kita, uban di jenggot kita, ada uban. Mau bagaimana lagi? Tetap ada uban tersebut. Makanya wallahu alam di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang seorang menyemir uban dengan warna hitam ya. Supaya dia tidak lupa diri. Kalau disemir hitam terus dia merasa muda terus ya. Merasa muda terus artinya maksiat terus lancar, tidak ada peringatan. Tapi kalau dilihat rambutnya sudah putih, dia tahu dia sudah tua. Akan datang waktu dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ibu-ibu juga demikian, wanita pun demikian. Mereka berusaha merias diri mereka, berusaha pakai kosmetik, tetap saja waktu datang keriput tetap keriput ya. Mungkin mereka boleh menipu orang atau berhias dengan pasang apa-apa di wajahnya sehingga wajahnya kelihatan awet muda, tapi tangannya tetap aja apa? Keriput, kakinya tetap keriput. Lama-lama mulai gemetar tangannya dan akan datang. Ini tanda bahwasanya dia akan meninggal dunia. Maka ini sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun antum dulu mungkin ada yang masih yang muda sekarang sudah berumur 60, sudah berumur 50, sudah mulai lain rasa, sudah mulai makan enggak sembarang. Kenapa? Takut berbagai macam apa? Penyakit. Sudah. Kenapa? Organ-organ tubuh sudah mulai lemah ya. Ya, onderdil sudah mulai aus ya. Tidak seperti waktu masih muda. Ini peringatan bahwasanya kita akan meninggal dunia ya. Artinya sebenarnya peringatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Namun kita masih terkena penyakit al-wahan, penyakit takut dengan kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang menyebabkan orang terkena penyakit wahan ya, yang berusaha hendaknya kita hindari ya. Yang pertama, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita terkena penyakit wahan, kita lupa dengan hakikat dunia ya. Bahwasanya dunia ini sementara. Dan Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan akan hal ini. Seandainya kalau kita sering baca Al-Qur'an, maka kita sering akan diingatkan selalu bahwasanya dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang abadi namanya akhirat ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan."
Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Allah namakan permainan dan senda gurau untuk menunjukkan singkatnya kehidupan dunia tersebut. Ya, ini tidak ada hakikatnya karena saking singkatnya. Ya, namanya permainan segera selesai. Ya, tidak kita akan bermain terus-terusan. Akan ada waktu game over. Anda boleh bersenang-senang sekarang, tapi ada waktunya selesai. Anda boleh berhura-hura sekarang, ada waktunya Anda selesai. Tidak bisa Anda menghindar dari permainan tersebut. Senda gurau hanya sebentar. Ya, tiba-tiba Anda akan masuk dalam keseriusan, yaitu hari akhirat. Kalau barang siapa sudah meninggal, sudah masuk dalam alam akhirat. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal telah tegak hari kiamatnya. Kita tidak perlu tunggu hari kiamat nanti di akhir zaman, bumi hancur. Kita sudah meninggal, sudah hari kiamat bagi kita. Kita sudah masuk dalam alam yang baru, yaitu alam akhirat, alam abadi. Kita sudah masuk dalam hari-hari memetik. Sekarang sudah bukan lagi hari beramal. Sudah meninggal, sudah masuk dalam memetik buah apa yang kita lakukan selama hidup kita, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ya. Wa takatsurum bainakum. Ya, dan juga saling berlomba-lomba di antara kalian. Fil amwali wal aulad. Perbanyak harta, perbanyak anak, perbanyak rumah, perbanyak mobil, perbanyak duit, ya. Perbanyak ATM, banyak, ya. Lomba-lomba, ya. Gagah-gagahan, ya. Kata Allah, "Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu." Sebagaimana ibarat dunia itu ibarat seperti air hujan yang menimpa bumi, ya, kemudian menumbuhkan tanaman yang hijau, ya hijau, ya, nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan yang hijau yang enak dipandang, yang segar tersebut tiba-tiba kemudian menjadi kering dan menguning. Kemudian tahu-tahu hilang, ya. Tahu-tahu diterpa dengan angin, hancurlah. Seperti itulah dunia, ya. Dunia sekarang hijau, masih segar, kita masih segar, kita masih bisa macam-macam, ya. Akan datang kita akan lemah, kemudian kita semakin lemah dan semakin menua, dan kemudian akhirnya kita menuju pada kematian, ya. Apalagi Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya, ya, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, dan hanya sedikit yang lewat daripada 70, ya. Kita rata-rata umurnya berapa sekarang? Masih muda, ya. Yang umur 50 coba angkat tangan. Ada yang umur 50? Oh, udah 50 lewat berapa? 58. Sudah hampir limit, ya. Katanya 60 sampai 70, 58 berarti 2 tahun lagi sudah siap-siap. Dan subhanallah, bukan berarti yang muda terakhir mati, yang muda bisa jadi lebih dahulu tewas, ya, daripada yang tua, ya. Yang penting kita sama-sama, mau rambutnya berubah atau tidak, sama-sama kita sedang ngantri menuju pada kematian, ya. Oleh karenanya, seorang lupa dengan kematian dan cinta kepada dunia, terkadang karena dia lupa dengan hakikat dunia. Dia menyangka dunia ini selama-lamanya. Ya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Beliau berkata, "Nama Rasulullah SAW ala hasirin." Saudara Rasulullah SAW tidur di atas semacam tikar, ya. Tikar yang kasar tentunya. Faqama wa qad uthira fi jambihi. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari kasur tersebut, tikar tersebut ada bekas-bekas di lambungnya. Ya, namanya tikar yang kasar yang mungkin terbuat dari korma, serabut-serabut korma, ya, atau pelepah korma, sehingga memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, "Lau attakhidhu laka wita'an." Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bikinkan buat engkau kasur supaya kau tidur di atas yang empuk, yang mudah untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunia." Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? "Ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla syajaratan thumma raha wa tarakaha." Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang berjalan, naik kendaraan, naik tunggangan, kemudian dia mampir di sebuah pohon, beristirahat sejenak, kemudian dia lanjutkan, dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah dunia, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak terlalu dan tidak tertarik dengan dunia, ya. Bukannya dilarang, tidak, tapi seorang khawatir kalau tenggelam dengan dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Ya. Tidak semua keinginan yang kita inginkan harus kita penuhi, ya ikhwan. Mungkin kita punya uang banyak, mungkin,
Tapi tidak semua yang kita inginkan perkara ini harus kita penuhi. Setiap mau makan enak harus kita penuhi. Tidak harus. Ya. Karena kalau setiap apa yang kita inginkan kita penuhi, ini buat kita lupa dengan akhirat. Buat kita lupa dengan hari kematian. Ya. Karena setiap kali kita ingin, mau jalan kemana-mana, mau ke sini, mau ke sana, kita ingin penuhi terus. Pingin mobil yang lebih baru, pingin mobil yang lebih mewah, pingin rumah yang lebih mewah. Kita ikuti terus, turuti terus. Ini buat kita lalai dengan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang bersafar. Kenapa kata para ulama ya? Orang yang asing ya, tatkala kita sedang merantau di suatu tempat, kita tinggalkan tanah air kita Indonesia, kita merantau misalnya di Eropa atau di mana. Namanya orang asing, dia punya pekerjaan yang disegera balik. Dia akan tinggalkan tempat tersebut. Nah, kalau kita tinggal di pengasingan, kita tidak terlalu tertarik dengan kemewahan yang ada di situ ya. Ada orang punya mobil lebih mewah, kita tidak cemburu, tidak hasad. Ada orang punya rumah lebih mewah, kita tidak hasad. Kita tidak berniat untuk bangun rumah di situ. Kenapa? Karena kita tahu kita di tempat pengasingan. Kita akan tinggalkan tempat tersebut. Yang kita pikirkan gimana bisa bangun rumah di Jakarta, itu yang paling penting. Yang bagaimana bisa bangun rumah di kampung, itu yang paling penting. Adapun kita bangun rumah mewah-mewah, sementara kita akan tinggalkan rumah kampung tersebut, buat apa? Itu orang bodoh seperti itu. Kata Nabi, jadilah engkau seperti orang yang di pengasingan, orang asing. Nah, Rasulullah SAW ingatkan dunia ini seperti tempat yang asing, tempatmu sungguhnya di mana? Di akhirat. Anda boleh tinggal di sini dengan enak, boleh. Tapi jangan lupa untuk bangun istana di akhirat. Istanamu yang sesungguhnya, tempat tinggalmu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, kalau Anda kemudian bangun sebanyak-banyaknya di sini, rumah semewah-mewahnya, mobil sebanyak-banyaknya, tidak ada sumbangan, tidak ada sedekah, ini tidak seimbang, tidak benar seperti ini. Berarti Anda cinta sama dunia. Kalau Anda cinta akhirat, harusnya akhirat lebih diutamakan. Bukan berarti Anda harus miskin, tidak dilarang. Orang kaya tidak dilarang. Para sahabat juga ada yang kaya, para nabi juga ada yang kaya. Tapi tujuan mereka adalah apa? Akhirat. Sehingga mereka fokus bagaimana bisa membangun istana di akhirat. Tatkala Anda fokus membangun istana di dunia, itu berarti cinta dunia. Ya. Namun saya katakan tadi, kita semua mungkin terkena penyakit ini, tetapi tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah banyak dalam Al-Qur'an mengingatkan kita tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia hanyalah sementara ya, dan akhirat adalah abadi ya. Saya tertarik dengar ceramah siapa namanya? Muhammad Ali. Sudah dengar ceramahnya, luar biasa ya. Waktu dia ditanya apa yang akan Anda lakukan kalau sudah selesai dari jadi petinju. Dia cerita tentang masalah akhirat, dia mengatakan tentang hakikat dari akhirat. Dia mengatakan akhirat itu lama. Ibarat apa? Ibarat Anda sedang berada di suatu gurun pasir yang begitu luas. Mau tahu berapa lama akhirat? Anda ambil setiap butir dari pasir tersebut, setiap butir 1000 tahun. Nanti kalau sudah habis 1000 tahun, ambil lagi butir berikutnya. Mau tahu akhirat akan habis demikian. Setiap butir 1000 tahun. Sampai Anda buang itu butiran-butiran sampai gurun pasir tersebut habis ya. Beberapa ya. Kenapa akhirat abadi? Abadi itu selama-lamanya ya. Abadi selama-lamanya. Bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliun tahun. Tidak ada ujung-ujungnya. Ya. Itu gambaran yang luar biasa yang mengena hati saya dengar ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Sudah meninggal ya? Sudah meninggal rahimahullah ta'ala ya. Jadi kita harus ingat ya, dunia ini sementara dan akhirat adalah abadi. Siapapun kita akan bertemu dengan kehidupan kita yang sungguhnya itu di akhirat kelak. Kemudian di antara hal ya yang membuat kita lalai dengan akhirat, terlalu banyak kita melakukan atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita lalai. Dunia ini sudah melalaikan, kemudian kita melalaikan diri kita pula. Maksud saya apa? Kita tidak dilarang untuk berpesiar, kita jalan-jalan boleh. Tapi kalau terlalu sering, selalu jalan-jalan ke sana ke sini, selalu ke mall ya, selalu lihat barang-barang baru, selalu lihat tas-tas yang baru, selalu lihat sepatu baru, terutama ibu-ibu ya. Itu yang dilihat terus. Kalau buka HP lihat apa? Sepatu baru. Lihat jam baru, lihat terus-terusan seperti ini buat kita lalai. Kapan kita lihat Quran? Kapan kita baca Quran? Kita ini ingin baca Quran supaya kita tidak lupa dengan akhirat. Nah, sementara kita menyengajakan diri kita untuk sibuk melihat hal dunia. Pengen berjalan-jalan ke luar negeri, ke Perancis, ke Eropa,
kemana-mana. Ya kalau ke umroh nggak apa-apa lah, kita ingat akhirat di sana. Bukan berarti tidak boleh, ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering. Uang habis membuat kita lalai, melihat hura-hura, melihat keramaian dunia. Kapan kita mau ingat akhirat? Sementara kita menjebak diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang buat kita lalai daripada akhirat, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan soleh yang abadi itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada anak-anak, kita ada harta, tapi jangan lupa berzikirlah kepada Allah, salatlah, bersedekahlah, karena itu yang abadi. Itu yang abadi. Ini semuanya akan hilang, ya. Ini akan hilang. Ya ikhwan, kalau kita meninggal dunia, kata Nabi SAW, apa kata Rasulullah SAW? Yatba'ul mayyita salas. Mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara. Ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalnya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, hartanya diantaranya adalah budaknya. Budaknya ikut ngantar dia ke kuburan. Ya. Istrinya, anak-anaknya ikut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. 2 akan kembali, tinggal yang 1 tidak akan kembali. Amal soleh akan tetap bersama dia, amalnya akan tetap bersama dia dalam kuburan, sementara harta dan keluarganya akan balik, tidak akan bersama dia di kuburan. Dan ini kenyataan, ya ikhwan. Antum kalau meninggal dunia, bapak-bapak sekalian, ya, istri Anda akan ikut di kuburan, mungkin nangis, ya, nangis sedih, tapi dia tidak mau dikubur bersama Anda, ya. Dia tidak mau, meskipun dia tadi sudah pernah bersumpah sama Anda, kita sehidup semati, ya. Tapi buktinya waktu semati tidak mau semati dia. Dia mau ente mati sendiri, ya. Mungkin dia menangis seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, tapi setelah itu dia kawin lagi, dia cari lagi yang lainnya. Ini kenyataan pahit. Tapi ini terjadi. Itu ibu-ibu, apalagi bapak-bapak. Ibu-ibu masih ada masa iddah. Suaminya meninggal, dia harus 4 bulan, 10 hari menanti. Tidak boleh berhias, tidak boleh berias, tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh apa? Untuk menghargai suaminya, ya. Coba kalau ibu yang meninggal sudah, bapaknya yang kemarin katanya janji semati, sehidup semati, tidak mau dikubur bersama ibu-ibu. Ibu meninggal minggu depan, dia sudah cari cewek yang lainnya, dan dia akan segera menikah. Mungkin dia lupain ibu-ibu, ya. Dan ini kenyataan yang sangat pahit. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kita akan sendirian, yang bersama kita amal soleh kita. Al-baqiyatus shalihat. Itu yang akan tertinggal, amal soleh kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Nah, kalau kita hari-hari kita habiskan dengan perkara yang melalaikan, dunia sudah melalaikan. Dunia ini sudah melalaikan, apalagi kita jebak diri kita dengan perkara yang melalaikan. Jalan-jalan ke sana ke sini, berhura-hura, pergi ke mall, pergi ke sana. Saya tidak melarang ibu-ibu, ya. Tetapi sesekali. Tapi jangan sering-sering, terlalu sering. Terlalu sering ini buat kita lalai, ya. Buat kita lalai. Kita butuh hal-hal yang buat kita ingat akan akhirat. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak sekalian, ada beberapa perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat agar kita ingat akan kematian, agar kita hilang dari diri kita penyakit al-wahn. Tadi al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Di antaranya harus sengaja menyengajakan diri untuk mengingat mati, ya. Caranya bagaimana? Pilih waktu, terutama di akhir malam. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Seorang harus ada waktu untuk muhasabah diri. Muhasabah amalan dia. Ini uang saya kemarin aja. Saya sudah sedekah belum? Kok saya hidup dengan dunia terus? Saya beli mobil, iya saya baru beli mobil. Saya baru beli rumah, saya bahagia. Tapi ada nggak uang yang saya sumbangkan buat pondok, buat anak yatim, buat fakir miskin? Harus ada muhasabah. Harus sisihkan waktu. Kalau nggak, kita nggak bakalan muhasabah. Ya, waktu kita banyak untuk di HP, untuk di Facebook, untuk WhatsApp, ya, untuk lihat berita yang enggak, lihat berita artis, berita ini, berita bola, berita macam-macam. Masa enggak ada 5 menit kita renungkan, saya ini sekarang bagaimana kondisi saya? Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Barang siapa yang sering menghisab dirinya, dia akan dihisab mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kalau kita selalu mengaudit diri kita, tatkala kita diaudit oleh Allah pada hari kiamat, mudah. Kenapa? Kita selalu persiapan. Tapi kalau kita nggak pernah audit diri kita, tahu-tahu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah mampus kita nanti. Ya. Oleh karenanya harus ada waktu. Dan waktu yang paling tepat adalah di waktu sahur. Terutama kalau Anda sudah sholat witir.
Sholat witir 3 rakaat, taruhlah 5 menit. Setelah itu 5 menit Anda renungkan diri kita. Renungkan. Bahwasanya saya akan meninggal, kemudian saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Ya. Apa amal soleh yang saya bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sementara kalau saya meninggal, sebelum saya akan tinggalkan. Harta bukan milik saya. Mobil bukan milik saya. Mobil yang saya beli tidak akan jadi milik saya, dibawa oleh istri saya, mungkin dipakai oleh suaminya yang baru ya. Kemudian semuanya ditinggal ya. Harus menghisab diri kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian, ya. Yaitu al-maut, penghancur kelezatan. Kata Nabi SAW, ya, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Dan pengajian yang paling tidak enak bagi orang pecinta dunia adalah pengajian tentang kematian. Dia tidak suka dengan kematian. Kenapa? Karena itu mengganggu, membuat dia risau, buat dia gelisah. Dia tidak ingin apa? Tidak ingin terputus kehidupan dunianya. Dia tidak ingin terganggu kelezatannya. Tidak ingin terkontaminasi dengan sebut-sebut kematian, sebut-sebut akhirat. Ada orang beriman mengingat akhirat, dia bahagia. Tambah keimannya, dia lebih tentram. Kenapa? Ada yang mengingatkan dirinya. Jadi, mau saya bawa dan Allah Subhanahu wa taala, harus kita sisihkan waktu meskipun beberapa menit dalam sehari untuk mengaudit diri kita. Kalau Anda tidak melakukan, yakin Anda akan lalai. Tahu-tahu Anda akan meninggal. Dan ingat, kematian datang dengan tiba-tiba. Yang jadi masalah, terkadang kematian ya datang dengan pemberitahuan sebelumnya, dan sering kematian datang dengan apa? Tiba-tiba. Tidak diduga, tiba-tiba malaikat maut menjemput kita. Baik, jadi banyak mengingat kematian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyis ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi SAW, itu orang yang menghisap dirinya, dan nafsahu ditafsir oleh Ibnu Qayyim, maksudnya orang yang menghisap dirinya, senantiasa menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu hidup dia di dunia cuma sebentar, 60 tahun, di akhirat abadi. Maka dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Ini orang yang cerdas. Makanya semua orang pelaku maksiat dikatakan adalah sebagai orang jahil. Allah mengatakan ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Kata Allah, yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan. Kenapa? Setiap pelaku maksiat itu orang bodoh. Kenapa? Dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Ini orang yang bodoh, yang hanya terlena dengan kehidupan yang sebentar, kemudian kehidupan yang abadi dia lalaikan. Maka seluruh pelaku maksiat dikatakan orang yang bodoh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas, yang paling pintar di antara orang-orang beriman adalah yang paling banyak mengingat maut, kematian, dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Maka, kalau orang sudah terkena penyakit wahan, penyakit takut mati dan hubud dunia, cinta dunia, tidak ada persiapan dia. Ya kenapa? Dia takut mati, dan dia tidak ada persiapan. Yang dia pikirkan dunia terus, persiapan dia untuk dunia. Ya, persiapan dia untuk dunia. Makanya saya sering sampaikan ya seorang ya, dia boleh memberi jaminan ya. Banyak orang seperti ini ya. Dia menjamin dirinya, dia mungkin asuransi dan macam-macam. Kemudian dia beli jaminan untuk anak-anaknya, asuransi sekolahnya, asuransi masa depannya, dia belikan rumah, dia siapkan duit semua buat anak-anaknya. Dia lupa untuk mengasuransikan dirinya di akhirat. Dia lupa untuk memberi jaminan dirinya di akhirat. Sehingga dia tidak bangun masjid, padahal duitnya banyak. Dia tidak memberi sumbangan kepada fakir miskin, ya. Padahal itu yang menjamin dia di akhirat. Dia menjamin anak istrinya secara duniawi, dia lupa untuk menjamin bahwasanya dia juga butuh jaminan. Ya. Ya, ini sangat menyedihkan seperti ini. Padahal hartanya berlimpah. Ya. Seharusnya dia juga membuat jaminan untuk dirinya. Bagaimana? Dengan bersedekah, dengan beramal soleh, dengan beri sumbangan, sehingga ada jaminan bagi dirinya di akhirat. Sungguh indah seorang meninggal dia sudah bangun masjid. Ya, bangun masjid ya, dia punya masjid atas nama saya. Orang banyak sholat situ. Saya sudah meninggal, amal jalan terus. Ini indah. Kalau punya uang, saya pengen masjid, saya nggak punya duit ya. Kalau saya punya uang, insya Allah saya ingin bangun masjid ya. Orang-orang Arab ya, banyak mereka yang bahlul, tapi mereka semangat bangun apa? Masjid. Iya, mereka bahlul, tapi mereka semangat bangun masjid. Mereka tahu ini akhirat mereka. Ya. Mereka semangat kalau masalah itu ya. Telepon sana sini pingin bangun masjid ya. Saya ditelepon berapa kali pingin orang bangun masjid ya. Saya bilang masjid mahal, dia pingin masjid yang murah. Yang penting ada masjid. Mau kasih uang 200 juta, yang penting jadi masjid. Nah, sekarang harga barang semua naik. Ya, pokoknya dia maunya jadi masjid ya. Tapi maksud saya semangat ya. Ya, jadi kita jangan bahlul, justru mungkin mereka bahlul dunia, tapi masalah akhirat mereka tidak bahlul.
Ya, kenapa? Mereka sudah ada prepare persiapan untuk asuransi mereka di mana? Di akhirat. Nah, kita sekarang tanya diri kita punya asuransi apa di akhirat? Kita punya jaminan apa di akhirat? Enggak. Kita pikirkan tentang dunia kita, dan seterusnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hal yang buat kita bisa terhindar atau terobati, saya katakan tadi, saya tidak mensucikan diri saya, ya. Saya katakan bisa jadi kita semua terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan takut dengan kematian. Dan ini bukti ada pada kita semua, ya. Kita ada bukti terlalu perhatian sama penampilan, terlalu perhatian terhadap rumah, terlalu perhatian terhadap mobil, ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ini hadis yang mungkin kita sakit hati, tapi ada, ya. Al-badadatu minal iman. Kecuekan penampilan yang sederhana itu dari keimanan. Ya, kenapa? Karena seorang ingat akhirat, ya. Ya, dia mungkin tidak sempat terlalu perhatikan penampilan dia. Tapi orang terlalu penampilan dia ini sedikit jam dia perhatikan ini, perhatikan semua dia perhatikan. Kapan mau ngaji kalau begitu caranya? Kapan membaca Quran? Ya, rambutnya terlalu dia perhatikan, songkoknya terlalu dia perhatikan, semuanya dia perhatikan. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan al-badzalatu minal iman, itu kecuekan dalam penampilan, itu bagian dari iman. Kenapa? Menunjukkan dia sempat ingat bukan karena dia memang orangnya bau. Tidak, Rasulullah SAW suruh pakai minyak wangi, ya. Rasulullah SAW suruh bersih-bersih, tapi tidak terlalu perhatian terhadap penampilan dia. Ya. Ya, semua diperhatikan, terutama ibu-ibu, hati-hati, ya. Terlalu perhatian semuanya, dompetnya dia perhatikan. Habis waktu untuk perhatian seperti ini. Ya. Habis waktu, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua yang buat kita agar kita terhindar dari penyakit al-wahan, ya. Banyak ziarah kubur. Ini yang sering kita lupakan. Orang Indonesia banyak praktek ziarah kubur, tapi tidak menjalankan sunnah. Sunnahnya apa ziarah kubur? Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Makanya tatkala kita berziarah kubur, kita berdoa. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya baca? Kata Rasulullah SAW, kuli, katakanlah, ya, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ya, dalam riwayat, antum salafuna wa nahnu lahikun, kalian lebih dahulu kami dan kami akan menyusul. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kalian. Jadi artinya apa? Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Ya. Dan ini kita mengucapkan penghuni kubur saja sebenarnya sudah ingat kepada akhirat. Ya, akhi, kalau antum lihat kuburan, ya. Antum lihat kuburan, apalagi di Saudi, kuburannya sama semua. Ini dulu waktu masih di dunia beda-beda orangnya. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang punya hotel, tapi waktu dibaki semuanya sama. Semuanya di bawah tanah. Ya. Sekarang kuburan ada yang mahal-mahal, ya. Saya tahu ada sebagian keluarga kita di kuburan yang mahal sampai mungkin ada ratusan juta, sampai ada yang, ya, tidak akan merubah hakikat dia. Ya. Hakikat dia kalau dia baik di sisi Allah akan baik, kalau hakikatnya buruk di sisi Allah akan buruk. Mau ratusan juta, mau miliaran. Ya, kalau kuburan miliaran saya tidak akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, saya bayar, ya. Tapi kalau bayar miliar tetap aja ditanya, sama saja bohong kalau begitu. Mending kuburan yang murah. Kuburan mahal-mahal tetap ditanya sama malaikat, tetap dihisap oleh Allah, ya. Ya, kalau sudah dikubur, kita ke kuburan, apalagi kuburan di mana? Jadi kuburan memang diatur oleh Islam tidak boleh mewah-mewah karena untuk ingat akhirat. Nah, sekarang disalahgunakan, dibuat kuburan mewah-mewah. Jadi orang lupa dengan akhirat. Kalau di dalam akhirat tidak boleh kecuali siapa? Tingginya cuma apa? Sesingkat, dan tidak boleh disemen, kata Nabi SAW. Tidak boleh. La yujassas. Kenapa? Ini untuk mengingatkan hari akhirat. Makanya ada orang sampai masuk Islam, pendeta, gara-gara melihat Raja Fahad yang begitu kaya raya dikubur sebagaimana layaknya orang di pinggir jalan. Nggak ada bedanya. Dia mayat, ini juga mayat, dikubur, sudah selesai, di tanah begitu saja. Tidak ada kemewahan, tidak. Kain kafan, masukin, selesai urusan. Kenapa? Karena sudah selesai. Ente sudah tinggalin dunia, ente bawa dunia lagi dalam kuburan. Nggak ada faedahnya. Ya. Sudah selesai. Maka kita datang kuburan dengan melihat kuburan saja kita sudah ingat akhir. Apalagi kita mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar. Kita doakan mereka. Mereka sekarang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Anda waktu masih hidup masih bisa berangan-angan. Anda masih boleh bercita-cita. Anda masih bisa mewujudkan cita-cita Anda. Sekarang kalau Anda cita-cita ingin hafal Quran, mampu sebenarnya. Kalau pingin, cita-cita bisa. Saya punya cita-cita hafal juz 30. Bisa. Anak TK saja pada hafal juz 30. Maka jangan sampai Anda tewas kecuali sudah hafal juz 30. Usahakan, ya.
Ya kalau punya hafalan Al-Quran, Anda di mobil Anda yang bisa Anda baca. Penuh kemacetan, Anda bisa ngulangi. Kalau bisa jadi imam, bisa jadi sholat bersama istri, sholat malam. Itu kalau nggak punya hafalan gimana? Udah, mami kamu jadi imam. Papi nggak punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan gimana? Kapan mau sholat malam? Papi kok bacanya qul huwallahu ahad terus? Ya udah tambah deh qul a'udzu birabbil falaq. Itu aja muter. Kurang ada kelezatan dalam sholat malam. Tapi kalau Anda punya hafalan banyak, Anda akan lezat dalam sholat malam. Kenapa? Rindu. Kalau sudah sholat malam, tidak sholat malam rindu. Kenapa? Ada hafalan, Anda ingin baca. Maka saya tidak ragu-ragu. Saya bilang kita semua bertekad sebelum tewas kita sudah punya hafalan juz apa? 30. Ya. Ya. Gimana? Siap? Insya Allah. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Tapi harus berusaha. Berusaha kita punya hafalan sehingga ada yang bisa kita baca dan bisa kita ingat-ingat. Jadi, mau tatkala kita masih hidup, kita masih bisa bercita-cita. Anda sekarang punya cita-cita ingin bangun masjid, masih bisa. Meskipun mungkin tidak berhasil, tapi masih bisa kita usahakan. Ya. Ingin beri santunan kepada rakyat, masih bisa. Kita masih punya uang dan masih hidup. Tapi kalau sudah di bawah kuburan, sudah nggak bisa. Ya. Sudah nggak bisa. Sudah selesai. Amalan kita dunia sudah selesai. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang Anda silakan beramal, tidak ada hisabnya, tidak ada auditnya. Nanti di akhirat setelah Anda meninggal, yang ada audit, hanya ada hisab, tidak ada amal, tidak lagi bisa beramal. Cita-cita tidak bisa lagi diwujudkan. Maka dengan datang kuburan kita ingat akhirat. Kemudian kita baca doa bagi mereka, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kita pasti nyusul kalian. Kita pasti nyusul. Kalau kita bilang kita pasti nyusul, jadi kita jadi teringat bahwasanya kita akan meninggal sebagaimana orang ini. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah bagimu dan bagi kalian keselamatan. Jadi fungsi kuburan adalah untuk ingat akhirat. Nah, yang jadi masalah di tanah kita, kuburan hilang fungsinya. Ya, hilang fungsinya. Orang-orang datang kuburan terkadang takut sama gondruwo, takut sama setan, takut sama jadi tidak ingat sama akhirat. Orang lewat kuburan ketakutan. Kenapa? Gambarannya ada hantu dan macam-macamnya. Kemudian yang datang kuburan pun akhirnya apa? Minta-minta sama penghuni kubur. Minta-mintanya dunia semua. Pak Kiai, saya ini usaha udah lama nggak laku-laku, jadi ingatnya dunia. Di kuburan bukan ingat akhirat, apa ingat? Mintanya dunia. Ya. Pak Kiai, saya pengen lulus, doain dong. Misalnya, kapan mau ingat akhirat kalau begitu caranya? Kapan ingat mati? Justru minta sama mayat supaya dikasih apa? Dunia. Ini sudah syirik, kemudian ngawur. Jadi fungsi kuburan sebagai mayat akhirat hilang. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kalau bisa Anda mengunjungi orang yang sakaratul maut lebih baik. Karena benar-benar lebih mengena. Namun Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal ini karena ini susah untuk dilakukan. Rasulullah SAW menganjurkan perkara yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu mengunjungi apa? Kuburan. Duduk situ sebentar, mengingat kematian, maka kita akan tergerak lagi keimanan kita. Tapi kalau kita kunjungi orang sakit, kunjungi orang terkapar, kunjungi orang sedang sakaratul maut, benar-benar hati kita teringat bahwasanya kita akan suatu saat akan mengalami hal ini. Kita akan dicabut nyawa kita oleh malaikat cepat atau lambat, ya. Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berdoa untuk supaya dapat husnul khatimah. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya banyak impian para orang-orang saleh ya. Para nabi mereka berdoa supaya jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih kalian dengan agama ini, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihissalam setelah Allah berikan berbagai macam kenikmatan, ya, diwujudkan impiannya, dia kemudian menjadi menteri di kerajaan Mesir. Di akhir ayat dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kata dia, ya Rabbku, ya, engkau telah memberikan aku ya, kerajaan, engkau telah mengajarkan kepada aku ilmu menafsirkan mimpi, ya, engkau telah menjadi penolongku dunia dan akhirat, tawaffani musliman, matikanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan sertakanlah aku untuk mengikuti orang-orang yang saleh ya. Oleh karenanya seorang berdoa kepada Allah agar diberi anugerah husnul khatimah ya. Sehingga dengan begitu dia selalu ingat akhirat. Dia sering berdoa, ya Allah, anugerahkan aku husnul khatimah.
Dia akan selalu ingat akhirat. Dan yang terakhir para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, waktunya masih panjang ya. Tapi materi sudah selesai ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian, supaya kita tidak terkena penyakit wahan, tidak terkena penyakit cinta dunia dan takut mati, ya, kita melakukan sabda Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Jadi saya tahu bahwa Bapak sekalian adalah orang-orang sibuk ya. Entah sibuk beneran atau sok sibuk, yang penting sibuk ya. Masing-masing punya kesibukan ya. Saya kemarin ngisi di Daihatsu ya, kemarin saya tanya, berapa jam kerja di Daihatsu? 8 jam. Wow. Kemudian berangkat, ada yang tinggal di Kerawang, ada yang tinggal di Bekasi, total pulang pergi ada yang 3 jam, itu kalau normal. Kalau nggak normal bisa lebih daripada itu, bisa 6 jam, bisa 7 jam. Subhanallah, saya bilang Anda semua ini pekerja keras ya. Habis waktu setiap hari ya, 8 jam di kantor, belum sama perjalanan 3 jam, sudah 11 jam, 12 jam sudah habis. Pulang ke rumah sudah dalam kondisi lelah. Ya. Waktu sudah berkurang begitu banyak. Nah, waktu kita tinggal sedikit untuk aktivitas kita. Belum aktivitas kita untuk bertemu istri, bertemu anak-anak, dan yang lainnya. Nah, kapan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukan saya katakan berarti kerja tidak dapat pahala, dapat pahala. Tapi seorang butuh untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk dia ya menyiapkan dirinya untuk berbincang-bincang dengan Allah melalui baca Al-Qur'an ya. Dia butuh untuk mencharger ya imannya di hatinya ya. Kita ini punya iman, ada masing-masing kita punya iman. Tapi kita di Jakarta sering kena roaming ya. Begitu jalan lihat macam-macam, ada cewek, lihat pahanya wanita, lihat anunya wanita, macam-macam. Kemudian dengar gibah, dengar macam-macam berita ini. Iman kita kena roaming terus ya. Kita harus mencharger, kita harus memperbaiki. Saya sering sampaikan ini bukan tawadhu, bukan basa-basi, ini kenyataan yang saya rasakan. Saya ini ustaz, tiap hari bacaan saya kitab gundul ya. Ya, kadang kitab gundul asli, kadang kitab gundul yang ada di HP. Pokoknya saya baca, kerjaan saya baca apa? Buku-buku, karena alhamdulillah buku-buku sekarang sudah di HP. Itu kerjaan saya baca. Bacaan saya entah buku tafsir, entah buku akidah, entah buku fikih. Artinya semua saya bergelut dengan bidang agama. Itu bidang saya. Itu pun saya tidak merasa tentram kalau saya tidak setiap hari baca Quran. Saya harus baca Quran tiap hari. Harus ada sisihkan waktu khusus saya baca Quran. Ini baca firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkadang saya baca buku tafsir, ada Al-Qur'annya juga. Tapi kalau saya tidak baca Quran, seakan-akan hati saya ini apa? Kering. Saya butuh untuk baca Quran. Ya. Ini saya sebagai ustadz, apalagi maksud saya yang profesinya dunia murni, ya. Apalagi di kantor ngurusi perdebatan orang, keributan orang, sengketa masa kita biarkan hati kita seperti itu? Dimasuki macam-macam pemikiran, sebelum tidur pikir dunia, bangun tidur pikir dunia. Kapan kita sisihkan waktu untuk baca Quran? Kemudian waktu kita habis baca Facebook. Baca Facebook 1 jam. Berita punya teman 5.000 orang teman. Ngapain teman banyak-banyak 5.000 di Facebook? Saya dulu pernah punya akun ya, subhanallah, sampai pengikut kalau nggak salah 80.000 ya. Punya teman 5.000. Saya nggak tahu, pokoknya oke-oke aja, orang daftar teman. Kata Ustaz, saya teman Ustaz. Teman di mana? Teman Facebook. Oh, keren kan. Teman Facebook. Qadarullah, akun saya dihack orang. Jadilah akun saya menjadi Dokter Boyke. Kaget tuh. Kok jadi Dokter Boyke sih? Sampai istri saya ditegur. Istri saya, Mbak, kok suami saya Dokter Boyke telah menikah sejak sekian? Saya kaget. Oh iya, ternyata akun saya dirubah. Jadi istri saya kan berteman dengan suaminya Firanda. Firanda jadi apa? Dokter Boyke. Ya. Akhirnya dihack. Akhirnya saya buka akun baru. Saya buka akun baru lagi, dihack lagi. Ya, saya nggak mau bikin lagi akun baru. Yang ada sekarang fanspage. Tapi saya merasa bahagia sekarang. Ya, kenapa? Waktu saya untuk baca-baca berita kurang. Ya, saya perlu tahu banyak berita, tapi ternyata saya bilang kalau ada berita penting, saya akan dikasih tahu sama orang. Ya, terus terang seperti tadi kejadian ada ditembak para gay sampai 50. Saya tidak tahu sama sekali itu. Tahu-tahu nanti ada yang minggu depan, berapa hari berikutnya ada yang cerita ada kejadian seperti ini. Kalau itu penting, heboh, saya akan dikasih tahu oleh orang siapapun, karena pasti ada yang kasih tahu. Ya, tapi kalau kita punya teman banyak, akan banyak yang share kepada kita. Ya, teman kita kan macam-macam modelnya. Ada petinju misalnya, ada pemain bola, ada ahli kecantikan, ada tukang masak, ada ahli politik, ada tukang gibah. Berita masuk semua. Terus, akhirnya kita pun ibu-ibu baca berita tinju, ibu-ibu baca berita bola. Ngapain ibu-ibu baca seperti itu? Ya, kalau kecantikan masih nyambung lah. Akhirnya klik baca. Tidak terasa berjam-jam terlewatkan. Waktu hilang. Ya. Demikian juga WhatsApp juga terlalu banyak, grup juga nggak bagus.
grup ini, grup anu, grup ini. Kalau ada grup penting nggak jadi masalah. Ada orang HP-nya 20 grup, ngapain 20 grup? Yang paling ramai grup poligami. Oh, itu banyak sekali grup poligami, ribut, komentarnya banyak, nggak ada hasilnya, semuanya penakut sama. Nggak ada amalannya, percuma saja. Mending dihapus dari awal, bikin habis waktu. Benar habis waktu, istri baca sakit hati. Kadang-kadang istri buku, dia sakit hati dia. Menyakiti hati istri, kemudian tidak ada hasilnya. Jadi maksud saya, waktu kita sudah sempit, kalau kita ingin ingat hari akhirat, tidak perlu teori banyak-banyak. Ente sholat sunnah jangan ditinggalin, ente sholat witir jangan tinggalin, tiap hari ada baca Quran, ente ingat akhirat, itu bukti. Lalu kita ngomong hati saya akhirat, tapi nggak ada pengamalannya, nggak ada buktinya. Meskipun mobil saya baru, tapi hati saya kepada akhirat. Ngomong kosong ente mobil baru nggak pernah baca Quran, apa akhiratnya? Ngomong kosong. Ada orang seperti gitu. Meskipun saya ini, tapi hati saya apa? Mana buktinya? Kalau hati ente akhirat, ente akan rindu baca Quran, ente akan rindu ikut pengajian, ente akan rindu ingin menyumbang, ingin memberi bantuan. Itu berarti ente orientasinya akhirat. Tapi kalau nggak ada itu, mana buktinya? Rasulullah SAW mengatakan sedekah burhan. Sedekah itu bukti bahwasanya Anda berarti beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Maka saya katakan supaya kita tidak, atau kita semua mungkin kena penyakit ini, penyakit wahan, cinta dunia, dan saya tidak mengatakan saya bersih dari penyakit ini. Ya, meskipun saya ustaz, saya pun tidak menyatakan saya bersih dari penyakit. Tapi maksud saya kita sama-sama saling menasihati agar penyakit ini kita obati sedikit demi sedikit. Ingat kata Nabi SAW, tatkala timbul fitnah, kata Rasulullah SAW, wa alaika bi khosati nafsik, sibuklah engkau dengan privasimu. Ya, sibuk dengan privasi kita. Waktu kita sibukkan ngurus istri kita, ya, kita permak itu istri kita, ya. Kemudian ngurus anak kita gimana punya hafalan Quran, kita cek gimana hafalannya, nak, sholatnya sudah benar atau tidak. Kamu tadi sholat subuh enggak? Itu butuh waktu yang banyak untuk ngurus seperti ini. Banyak hal-hal yang tidak bukan urusan kerjaan kita seriusin. Waktunya di kantor benar-benar kerja, yang bukan urusan kita jauhi, ya. Dan ini menghemat waktu kita sehingga kita punya waktu untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk ikut pengajian, untuk silaturahim, untuk kunjungi orang tua, untuk kunjungi kakak dan adik, untuk kunjungi kerabat. Ini semua amal soleh. Sehingga setelah kita selesai dari urusan dunia, kita punya waktu untuk melakukan amalan-amalan soleh sehingga kita tetap ingat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahatul maut, cinta kepada dunia, takut kepada kematian, dan semoga Allah menjadikan kita seorang yang senantiasa siap untuk meninggal dunia. Anda berusaha sampai pada tahapan kapan saya meninggal saya sudah siap. Mau di pesawat tiba-tiba pesawatnya meledak saya sudah siap. Mau di tengah jalan tahu-tahu ditabrak orang saya sudah siap. Keluar dalam polisi lalu siap untuk siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda soleh ataupun soleha, Anda meninggal, ya keluarga Anda yang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga. Tapi menjadi masalah kalau Anda enggak soleh. Jadi masalah kalau Anda bermaksiat. Jadi masalah kalau Anda cinta sama dunia berlebih-lebihan. Anda tidak siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.